Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kamu ngerasa kayak hidup ini nggak adil? Kamu udah kerja keras, begadang, rela ngorbanin waktu, tenaga, dan kadang sampai air mata. Tapi anehnya orang lain yang santai justru lebih dahulu berhasil. Kamu ngerasa stuck, gagal terus, dan mulai bertanya, aku salah apa? Atau emang dunia ini nggak berpihak ke aku? Kalau kamu pernah ngerasain hal ini, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Karena hari ini kita akan bongkar satu rahasia, yakni pola pikir tersembunyi yang selama ini jadi musuh dalam selimut. Musuh yang ada di dalam kepalamu sendiri. Dan selama kamu masih belum menyadari hal ini, kamu akan tetap terus terjatuh ke lubang kegagalan yang sama. Kebanyakan orang berpikir kalau kegagalan itu hanya soal kurang usaha, kurang pintar, ataupun kurang waktunya. Tapi kenyataannya banyak orang gagal bukan karena malas, tapi karena mindset yang keliru. Kamu bisa saja punya niat baik, kerja keras, tapi kalau cara berpikir kamu masih disabotase oleh kepalamu sendiri, hasilnya tetap biasanya gagal. Nah, di video ini kita akan membahas tuntas tentang kenapa kita gagal terus meski sudah usaha dengan keras. Pola pikir beracun yang bagaimana yang tidak kita sadari. Kemudian bagaimana cara meriset ulang mindset supaya jalan hidupmu berubah. Yang terakhir adalah strategi mental untuk mulai menang, bukan cuma bertahan. Dan yang paling penting kita ketahui bahwa video ini bukan untuk menghakimi. Ini buat kamu yang selama ini ngerasa sendiri bingung kenapa selalu jatuh dan ingin bangkit tanpa harus pura-pura kuat. Bagus. Kita akan lanjut ke bagian 1, kamu bukan gagal, kamu hanya terjebak di pola lama. Gagal bukan berarti kamu memang gak mampu. Kadang kamu cuma sedang mengulang hidup yang sama, dengan cara yang sama sambil berharap hasil yang berbeda. Baiklah, coba perhatikan pola ini. Kamu semangat di awal, kemudian kamu pasang target sampai maksudnya kamu membuat list pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan kamu capai targetnya. Pada minggu pertama kelihatan kamu rajin, kemudian minggu kedua mulai menurun atau malas, sampai minggu ketiga hilangnya motivasi pada diri Anda. Anda mulai menyalahkan keadaan, lalu bilang, mungkin bukan jalanku. Dan anehnya, kamu ulang lagi siklus itu di kesempatan berikutnya. Itu bukan gagal namanya, itu adalah kecanduan pola. Kamu terbiasa merasa semangat saat mulai, tetapi tidak punya sistem untuk bertahan ketika semangat itu hilang. Kamu pikir yang kamu butuhkan adalah motivasi yang lebih besar, padahal yang kamu butuhkan sebenarnya adalah pola baru. Kebiasaan selanjutnya adalah kebiasaan lama, yaitu mengulang kegagalan. Kita sering sekali menyalahkan faktor luar, padahal faktor terbesar kegagalan ada di dalam. Misalnya, ekspektasi yang tidak realistis. Ketika kamu pengen cepat kaya, cepat kurus, cepat sukses, semua serba cepat. Tapi saat prosesnya nggak secepat ekspektasi, kamu menyerah. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi kamu memang nggak sabaran dalam menghadapi proses. Atau bisa saja sesuatu yang ingin kita tuju memang terlalu berlebihan, sehingga tujuan dan ekspektasi emang nggak akan pernah jumpa. Artinya segala sesuatu hal bisa saja memang terjadi tanpa kita usahakan. Namun ada juga yang kita terlalu berharap sesuatu yang memang pada hakikatnya tidak bisa kita usahakan. Selanjutnya pola pikir yang hitam putih atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan all or nothing thinking. Gagal satu kali, kamu anggap semuanya hancur. Telat nge-gym sehari, berhenti total. Salah diet sekali, balik ke junk food. Padahal gagal itu adalah bagian dari proses belajar. Tapi pikiranmu terlalu keras kepada dirimu sendiri. Selanjutnya, takut dianggap gagal oleh orang lain. Banyak dari kita merasa takut dinilai daripada benar-benar gagal. Kalau misalkan kita tanya, kamu lebih bagusan mana? Memang gagal atau dinilai orang lain gagal? Maka rata-rata orang akan memilih lebih senang gagal asalkan orang tidak bisa menilai bahwa dia gagal. Oleh karena itu, kita main aman, nggak berani coba hal yang baru, ataupun setengah-setengah dalam berusaha. Selanjutnya, kita itu sangat ketergantungan pada mood. Kamu hanya bisa produktif saat mood bagus, tetapi begitu sedih, lelah, atau malas, kamu menyerah.
Padahal orang sukses itu bukan yang selalu bersemangat, tapi yang tetap jalan meski sedang tidak mood. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Otak kita dirancang untuk menyukai kenyamanan, bahkan kalau kenyamanan itu merusak. Ketika kamu mencoba hal yang baru, otak akan kirim sinyal berbahaya. Ini nggak aman, ini bukan kita. Seperti itu. Makanya kamu terus balik ke zona nyaman lama, walaupun itu membuat kamu stuck dan terkunci di dalam. Dan disinilah sabotase diri dimulai. Apa itu sabotase? Ya, sebenarnya sabotase yang tidak terlihat. Sabotase diri bukan berarti kamu yang gagal, tetapi kamu hanya takut berhasil dan tidak siap menanggung perubahannya. Contoh, kamu mau sukses tetapi takut dikritik. Kamu mau langsing tapi tak siap kehilangan kenyamanan makanan. Kamu mau bisnis tapi kamu nggak mau kehilangan waktu main. Akhirnya kamu sabotase usahamu sendiri dengan alasan-alasan yang terdengar rasional. Gak sempat lah, belum waktunya lah, saya pingin sih tapi alah tunggu siap dulu lah. Padahal semua itu adalah bentuk penundaan dan topeng logika. Sebenarnya kamu tidak gagal, tapi kamu hanya terjebak. Inilah yang saya maksudkan bahwa poin yang paling penting, selama kamu tidak sadar bahwa kamu hanya mengulang pola lama yang salah, kamu akan tetap terus merasa gagal meski sudah berusaha keras. Kamu perlu mengubah sistem di dalam kepala, bukan sekedar motivasi di luar. Pola pikir yang tersembunyi dan menghancurkanmu secara diam-diam, misalnya, aku harus sempurna dulu, baru mulai. Atau, kalau gagal berarti aku payah. Selanjutnya, aku nggak pantas sukses. Ataupun nunggumu dulu, baru gerak. Atau yang paling terakhir biasanya semua harus cepat hasilnya. Nah, akibat dari pola ini apa? Akibatnya adalah kamu kehilangan energi mental. Kamu juga kehilangan arah dan motivasi. Kamu makin tidak percaya diri. Cara mereset pola pikir agar tidak gagal terus itu bisa dengan beberapa cara. Ubah fokus dari hasil ke proses, kemudian bersahabat dengan sebuah kegagalan, kemudian latih kesadaran diri atau self-awareness, selanjutnya adalah buat sistem, bukan motivasi. Yang terakhir, sabar dengan diri sendiri tetapi konsisten. Strategi mental untuk menang itu juga ada beberapa. Bangun kebiasaan mikro atau micro habit, self-talk yang sehat, kemudian visualisasi gambar bukan cuma hasil, lingkungan yang mendukung, mentalitas long game bukan instan. Nah, kamu gagal sebenarnya karena kamu terus menganggap diri gagal. Kamu nggak gagal sih sebenarnya, kamu sedang belajar. Tapi kamu terlalu cepat menyerah karena kamu pikir kamu sudah tidak lagi hebat. Tapi kamu terlalu cepat menyerah karena kamu berpikir kamu harus langsung hebat. Jangan percaya lagi bahwa satu kegagalan menentukan seluruh masa depanmu. Hidupmu bisa berubah, tapi kamu harus mulai dengan pengubahan pikiran yang kamu izinkan tinggal di kepalamu. Kerja keras itu penting, tapi kalau arah dan pikirannya salah, kamu akan berlari cepat ke arah yang salah. Sekarang kamu tahu, musuh sebenarnya sih bukan dunia, bukan sistem, dan bukan orang lain, tapi bisikan kecil dalam pikiranmu sendiri. Nah, mulai hari ini, rubah pola dan rubah hidup. Jika kamu merasa video ini akan membuka matamu, bantu share ke teman-temanmu yang juga sedang berjuang. Mungkin ini yang mereka butuhkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.